Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita teduhkan hati kita tunduk dalam doa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat juga syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan, karena dalam kesempatan pagi hari ini, untuk kesekian kalinya kami boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing. Dan kami bersyukur kami boleh masih Tuhan perkenan untuk menikmati rahmat dan kasih sayang Tuhan. Sebentar kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong kami, memampukan kami untuk boleh memahami kebenaran firman itu. Kami sadar kami lemah, kami butuh kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menerangi pikiran dan hati kami, bahkan melembutkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan dengan tulus dan dengan kesungguhan hati kami. Sehingga firman Tuhan yang akan kami dengar benar-benar bisa memberkati dan meneguhkan iman percaya kami dan boleh memotivasi kami untuk hidup lebih benar di hadapan Tuhan. Urapi dan pakai hamba-Mu menjadi saluran yang bersih dan kudus di hadapan Tuhan bagi jemaat-Mu. Sehingga jemaat-Mu terberkati hanya oleh kebenaran firman Tuhan. Beri kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba untuk mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan yang taat. Terpujilah nama-Mu dan berfirmanlah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh menikmati rahmat, berkat dan kasih sayang Tuhan yang begitu nyata atas hidup kita masing-masing. Sekalipun di tengah-tengah pandemi yang belum berakhir sampai pagi hari ini, tetapi Tuhan boleh memampukan kita, boleh menjaga kita, melindungi kita, sehingga kita semua boleh beroleh kesehatan dan rahmat daripada Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 4. Panjang banget ceritanya, kita tidak akan baca semuanya, ya. Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-42. Saya nanti akan membaca secara lompat gitu sesuai dengan poin-poin yang saya siapkan. Jemaat boleh mengikutinya dan nanti setelah firman Tuhan ini disampaikan, jemaat boleh membaca sekali lagi semua secara utuh kisah ini. Yohanes 4 ayat 1 sampai 42 mengisahkan tentang percakapan Yesus dengan perempuan Samaria di tepi sebuah sumur yang disebut sumur Yakub. Saudara terkasih, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Injil Yohanes mempunyai tema besar, yaitu Yesus adalah Tuhan. Tetapi bukan hanya Yesus adalah Tuhan yang jauh, tetapi Yesus adalah Tuhan dan benar-benar Tuhan yang concern, yang sangat peduli dengan kehidupan saudara dan kehidupan saya sebagai manusia ciptaannya, dan yang akan hidup menyertai kehidupan saudara dan saya. Jadi tema besar Injil Yohanes adalah Yesus yang adalah Tuhan, tetapi sekaligus Tuhan yang peduli dan sangat concern atas kehidupan dan permasalahan di dalam kehidupan kita. Dan hari ini kisah perempuan Samaria itu menjadi menarik. Ini bukti bahwa Yesus sangat concern dengan kehidupan manusia dengan segala permasalahan dan keberadaannya. Dan diceritakan di pasal 4 pertemuan Yesus dengan perempuan Samaria ini di tepi sumur disebut sumur Yakub. Dan itu terjadi siang hari. Dan Alkitab mencatat jam 12 siang. Jadi orang Jawa bilang panas mentak-mentak, gitu ya. Panas terik, panas yang luar biasa. Dan Yesus masuk ke daerah Samaria dan dia kehausan dan dia mampir ke sumur itu. Ngomong-ngomong masalah sumur, ya, dulu saya dibesarkan ketika PDAM belum ada, Bapak Ibu, ya. Jadi kami sekeluarga harus menimba air dari sumur, dan puji Tuhan sumur kami di rumah kami sangat dalam sehingga airnya jernih sekali, ya. Kami nimba, ya, pakai
ember kaleng begitu ya dari seng, dan tali sumurnya tali itunya dari karet ban ya. Jadi kita harus ngangsu ya, orang Jawa bilang ngangsu ngambil air dari sumur ya. Dan sumur adalah sumber air ya. Dan kalau kita tahu air itu adalah sumber kehidupan ya. Karena sumur adalah sumber air dan air itu merupakan sumber kehidupan bagi manusia, maka tidak berlebihan kalau dikatakan sumur itu adalah sumber kehidupan itu sendiri. Karena di sumur itu selalu ada sumber air. Ya. Ini bicara masalah sumur yang normal. Ya. Sumur yang normal itu ada airnya. Ya, seperti sumur zaman saya kecil dulu. Ya, selalu ada airnya. Nah, saya memberanikan diri untuk mendekati dan akan menjelaskan bagian kisah percakapan Yesus dengan perempuan Samaria ini dengan analogi sumur, Bapak Ibu. Ya. Sekali lagi, tema besar Yohanes adalah Yesus yang sangat concern terhadap kehidupan kita dengan segala permasalahannya. Ya. Yesus adalah Tuhan yang tidak jauh, ya, tetapi Yesus adalah Tuhan yang sangat dekat karena namanya disebutkan Immanuel. Dan itu ditunjukkan bagaimana Yesus selama hidup di muka bumi ini dalam pelayanannya dia melakukan hal-hal yang sangat penuh dengan belas kasihan karena concernnya, karena kepeduliannya terhadap kehidupan manusia. Dan siapapun yang ketemu dengan Tuhan Yesus, hidupnya diubahkan. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kembali ke sumur. Ya, karena sumur ini menjadi menarik karena Yesus melakukan percakapan pastoralnya dengan perempuan Samaria di sumur. Ya. Dan saya memakai analogi sumur ini untuk menjelaskan bagian-bagian dari Yohanes pasal 4. Kita akan membicarakan ada 3 sumur di situ, Bapak Ibu. Ya, mari kita lihat sumur yang pertama, yaitu sumur tradisi. Mari kita lihat di ayat yang ke-6. Apa yang saya maksud dengan sumur tradisi? Ayat 6 dikatakan di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Kemudian ayat 11 dan 12. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Sumur yang pertama saya namakan sumur tradisi. Jadi perempuan Samaria ini kelihatannya mengakui bahwa ada warisan dari nenek moyangnya yang bernama Yakub yang memberikan sumur itu. Dan sumur itu dijaga begitu rupa oleh keturunan demi keturunannya sampailah kepada orang Samaria, dan orang Samaria sangat mengagungkan sumur itu dan mereka bangga mereka memiliki sumur itu. Saudara yang terkasih, tradisi yang diwariskan oleh Yakub ya dan keturunannya itu juga nilai-nilai yang diturunkan dalam hal ini digambarkan dengan warisan sumur. Itu sangat-sangat dibutuhkan, sangat-sangat berperan dalam kehidupan orang-orang zaman itu, termasuk perempuan Samaria. Perempuan Samaria itu begitu bangganya bahwa itu sumur Yakub. Ya, bahkan dia mengatakan kepada Yesus, adakah engkau lebih besar dari bapa kami Yakub yang telah memberikan sumur ini? Luar biasa ya. Jadi seringkali dalam kehidupan kita, kita memang hidup dengan tradisi kita masing-masing. Kita dibesarkan dengan tradisi-tradisi tertentu. Itu kalau sejarah budaya. Ya. Kita ada yang dari suku Jawa, dari suku Batak, ya, dari suku Nias, dari macam-macam, ya. Ada yang dari Chinese, ya. Semuanya kita membawa tradisi kita masing-masing dan kita dibesarkan dalam tradisi budaya-budaya tertentu yang saya maksud.
Gereja pun juga hidup, ya, mewarisi dan meneruskan tradisi-tradisi dari gereja-gereja tempo dulu. Dan itu kita bawa sampai sekarang. Saudara kan terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tetapi seringkali kalau kita hanya bertumpu pada tradisi secara kaku, maka seringkali kita tidak akan melihat dan bisa merasakan kemurahan, rahmat, dan kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi, tradisinya tidak salah, sekalipun beberapa bagian dalam tradisi-tradisi tertentu perlu diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika tradisi itu kita pegang begitu kokoh, begitu kuat, ya begitu saklek, sehingga terang kebenaran firman Tuhan, bahkan rahmat dari Tuhan sendiri seringkali terkendala oleh kakunya kita memegang tradisi. Dan sama dengan perempuan Samaria tadi, ya. Bahkan dia tidak sadar bahwa dia sedang berhadapan dengan sumber kasih karunia itu. Dan itu disampaikan oleh Tuhan Yesus. Mari kita lihat di ayat yang ke-10. Bagaimana tradisi itu menutupi kehidupan perempuan Samaria ini sampai-sampai dia tidak sadar dan tidak merasa bahwa dia sedang bertatap muka dan berdekatan dengan sang kasih karunia ini. Ayat 10. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Jawab Yesus kepada, jikalau engkau tahu. Dan sayangnya perempuan Samaria belum tahu. Karena kalau dia tahu dia adalah Yesus sang Mesias itu, Yesus sang sumber kasih karunia itu, Yesus sang sumber air hidup itu, maka dia akan bersuka cita. Tetapi ternyata itu belum diketahui karena dia masih tertutup dengan kebanggaannya pada tradisi-tradisi leluhurnya. Sekali lagi, tidak serta-merta kebenaran firman Tuhan hari ini menafikan, terus meniadakan tradisi-tradisi yang sudah ada. Baik dalam kehidupan kita secara budaya, dari suku kita masing-masing ataupun tradisi gereja. Tidak. Tetapi yang menjadi warning dari sini adalah jangan sampai tradisi itu menghambat kita menikmati rahmat Tuhan, kasih karunia Tuhan, dan kelepasan pemulihan daripada Allah di dalam Yesus Kristus. Dan itu juga yang didemonstrasikan sepanjang 3,5 tahun Yesus melayani. Dia selalu berbenturan dengan orang-orang yang memegang tradisi itu secara kaku dan akhirnya jatuh dalam kemunafikan. Karena tradisi diangkat begitu tinggi melampaui kebenaran firman Tuhan. Seringkali Yesus berbenturan dengan ahli Farisi, Yesus berbenturan dengan orang-orang Saduki, orang-orang yang memegang tradisi begitu kuat. Tetapi hanya sebagai sarekat, tidak melihat hakikat dari tradisi itu. Sehingga Yesus harus berjuang untuk merombak itu. Dan sekali lagi, sumur tradisi ini kalau kita andalkan begitu rupa dalam hidup kita, hanya menyajikan kekakuan, kebekuan, dan hidup yang membelenggu hidup kita. Saudara boleh refleksikan, apapun tradisinya, kalau kita pegang begitu kaku, begitu rigid, maka itu akan membelenggu kita. Itulah yang dipraktekkan oleh ahli Farisi dan orang-orang Saduki terhadap hukum Taurat. Sebenarnya hukum itu untuk mengatur kehidupan umat Allah supaya lebih baik, lebih benar. Tetapi karena begitu dibelenggu, dikunci dengan tafsiran-tafsiran semakin membelenggu, maka hukum Taurat itu melelahkan dan membelenggu kehidupan umat. Dan tidak merdeka. Dan Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Bukan meniadakan, untuk menggenapi. Untuk memberikan definisi baru tentang bagaimana kita menjalankan tradisi dengan benar. Bagaimana kita dengan leluasa, dengan merdeka, dengan pencerahan dan kejernihan, sikap iman yang benar kepada Allah untuk menjalankan tradisi. Dan itulah yang ingin digarap Yesus. Dan sumur tradisi itu hanya menyajikan kelegaan semu atau kelegaan sementara. Tidak bisa kita andalkan sebagai sumber dan penopang kehidupan kita.
Yang kedua, sumur yang kedua adalah sumur keberadaan diri kita sendiri. Dan itu juga digarap oleh Yesus dalam kehidupan perempuan Samaria. Mari kita membaca ayat yang ke-16 dan yang ke-18. Ayat 16 sampai yang ke-18, kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Setelah Yesus menggarap kebekuan dan belenggu tradisi yang dihadapi oleh perempuan Samaria, kemudian Yesus dengan percakapan pastoralnya yang luar biasa dan brilian menurut saya, dia mulai menggarap bagian yang paling pribadi, paling privasi dari kehidupan perempuan Samaria itu, yaitu hubungan seksualitasnya. Kehidupan yang keluar dari hasrat nafsu manusia. Bayangkan dia pernah bersuamikan 5 orang dan sekarang dia tinggal dengan orang yang bukan suaminya. Paling gampang kita dekati dengan istilah kumpul kebo perempuan ini. Pernah ditanyakan pertanyaan menggelitik tentang perempuan ini. Perempuan itu cantik apa jelek? Ya, pertanyaannya. Ya ada yang bilang cantik. Ya saking cantiknya maka laki-laki itu klepek-klepek melihat wanita ini. Tapi ada yang bilang enggak jelek karena dia sudah menikah berkali-kali. Dan mungkin hidupnya juga sudah susah dan wajahnya sudah rusak. Itu pertanyaan nakal gitu ya. Tapi setidaknya perempuan ini punya masalah. Dia terikat pada suatu dosa yang itu dan itu. Yaitu dosa percabulan dan seksualitas yang kurang baik. Dan tidak benar. Kehidupan pribadi wanita ini merupakan sumur yang sudah berkali-kali ditimba airnya dan mulai kekeringan. Dan perempuan ini sebenarnya gelisah, perempuan ini sedang merana, perempuan ini sedang cari jalan keluar bagaimana aku bisa lepas dari belenggu sumur diriku sendiri ini yang terus membawa aku semakin terpuruk dan semakin merasa enggak punya gambar diri yang utuh. Jangan saudara melihat perempuan ini akan menjadi bangga kemana-mana dia akan jalan dengan pedenya, nih loh aku primadona kampung Samaria, semua orang laki-laki kalau lihat aku tercintung-cintung atau kelepek-kelepek, tidak. Jangan bayangkan seperti itu. Gara-gara dosa yang terus membelenggu hidupnya, dosa seksualitas itu justru merusak gambar diri perempuan ini, sampai-sampai ini clue yang menarik dari Yohanes, dia sampai-sampai ke sumur pun dia menunggu waktu siang, tidak pagi hari atau sore hari. Kenapa? Karena di siang hari 12 tank itulah sumur itu sepi, nggak ada orang lain. Makanya dia kaget ketika ada laki-laki yang bernama Yesus. Dan dia kaget juga bahwa laki-laki itu adalah orang Yahudi. Yang kita tahu orang Yahudi dan orang Samaria tidak bergaul dengan baik. Perempuan ini gambar dirinya udah rusak. Saya membayangkan tiap hari dia meraung-raung, tiap hari dia meratapi hidupnya yang tidak beruntung. Orang boleh melihat mungkin istri-istri yang dikhianati oleh suami-suami yang dekat dengan perempuan ini, mencibir dia, mengolok-olok dia, dan masyarakat sekitar dia memberi label yang sangat buruk, pelakor, perusak rumah tangga orang. Label yang sangat-sangat tidak elok, dan itu harus dia telan tiap hari. Hidupnya hancur, berantakan. Dia dicap pelakor, bahkan mungkin dicap pelacur. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan yang seperti ini kelihatannya megah, kelihatannya membanggakan. Tapi kalau kita lihat ke dalam, betapa rapuh dan hancurnya kehidupan perempuan ini. Ketika tidak sadar selama ini dia mengandalkan mungkin kecantikannya, kemolekan tubuhnya, dan kecantikan, kerupawanan wajahnya, dia tidak sadar bahwa itu ada expirednya, ada tenggat waktunya, dan dia semakin surut, semakin surut, semakin surut.
Seringkali saya ingatkan dalam kehidupan jemaat sekalian, segala hal yang bersifat lahiriah tidak bisa kita andalkan untuk menopang kehidupan kita. Karena semua yang bersifat lahiriah dan material itu sementara. Sekali lagi, itu enggak kekal, enggak abadi, dan itu ada expirednya. Kalau saudara bertumpu dan mengandalkan itu sebagai penopang hidup saudara, saudara akan kecewa dan kering kehidupan ini. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan perempuan Samaria ini. Dia kering dan dia merasa kehausan secara rohani. Dan sumur Yakub memang bisa menyegarkan kehausan hanya fisik, hanya jasmani, tapi kemudian dia akan haus lagi, dan haus lagi. Dan itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sadarilah gambar diri kita ini sudah rusak karena dosa kita. Gambar diri ini kita terlalu rapuh untuk diandalkan sebagai penopang dan sumber kehidupan kita. Diri kita ini enggak ada apa-apanya. Diri kita ini rapuh dan sangat-sangat banyak kelemahan dan keterbatasan. Tidak bisa kita berjaya, kita membusungkan dada, membanggakan diri dengan segala hal, atribut-atribut yang melekat pada diri kita. Karena semuanya itu rapuh. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sumur yang kedua pun itu tidak bisa diandalkan ternyata. Dan hal yang berkaitan dengan itu, tradisi dan diri sendiri sama-sama tidak memberikan kelegaan secara abadi. Kehausan itu akan terus menjadi bagian saudara dan bagian saya ketika kita mengandalkan hanya sumur tradisi dan diri sendiri. Dan ketika perempuan itu mendapatkan pelayanan pastoral dari Yesus, dia mengaku dan Yesus memuji dia akan kejujuran dia. Dalam hal ini kamu berkata benar. Saya setuju dengan ungkapan keterbukaan adalah awal pemulihan. Sekali lagi, keterbukaan adalah awal pemulihan. Kejujuranmu di hadapan Tuhan akan merupakan lahan yang leluasa, lahan yang subur untuk Tuhan berkarya dan memulihkan hidup saudara dan hidup saya. Kehidupan kita yang tidak munafik dan transparan di hadapan Tuhan, itu akan memudahkan Tuhan untuk menggarap hidup saudara dan memulihkan gambar hidup saudara. Gambar diri kita sudah rusak, cara kita menilai diri kita sudah rusak, cara kita memperlakukan material yang ada dalam diri kita sudah tidak benar karena dosa. Dan Yesus datang ingin menggarap itu. Yesus datang ingin memulihkan gambar diri saudara yang rusak karena dosa, cara-cara berpikir yang salah, picik dan sempit, cara tingkah laku yang tidak punya orientasi kekekalan. Tuhan Yesus ingin garap itu. Dan Yesus menawarkan air kehidupan yang kekal itu. Mari kita membaca ayat 13 dan 14. Sumur yang ketiga adalah sumur yang ditawarkan Yesus Kristus. Dan air hidup itu adalah Yesus sendiri. Ayat 13 dan 14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yesus menawarkan kekekalan. Yesus menawarkan kelegaan yang abadi. Yesus menawarkan kesegaran dari sumber air hidup yang sumbernya adalah Yesus sendiri. Dan wanita ini tercengang dan terpana ketika Yesus dengan pastoral briliannya menggarap bagian ini. Perempuan ini disadarkan bahwa kalau engkau mengandalkan tradisi, engkau akan menghadapi kebekuan, kekakuan dan terbelenggu dan hidupmu akan kering. Engkau juga tidak akan menemukan hal yang memuaskan dirimu.
Karena diri manusia pada hakikatnya tidak pernah dipuaskan. Selalu pengen lebih, pengen lebih, pengen lebih. Dan ketika dia mencapai segala sesuatunya, manusia cenderung merasa lelah, letih, frustrasi. Itulah sumur diri sendiri dan Yesus garap itu. Dan ketika dua sumur ini tidak menjanjikan apa-apa, apalagi kekekalan atau apalagi kelegaan abadi, Yesus mulai masuk dengan menawarkan dirinya. Kalau engkau minum dari air hidup ini, maka akan selalu terpancar kesegaran sampai pada kehidupan yang kekal. Saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Yesus menawarkan dirinya sendiri sebagai air yang hidup. Dan kalau kita menerima air hidup itu, yaitu Yesus Kristus itu, maka hidup kita akan berlimpah memancarkan sukacita surgawi, kasih ilahi akan terus terpancar dari diri kita sampai kapan? Sampai pada kehidupan yang kekal. Air hidup itu akan terus terpancar. Air hidup itu akan terus membual keluar. Sukacita, kasih, kekuatan, hikmat itu akan terus keluar dari kehidupan orang yang sudah dilimpahi. Dan mengalami kedahsyatan kuasa kesegaran air hidup. Yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus bukan hanya menggarap kehidupan nanti. Ini berkaitan dengan kehidupan sekarang sampai nanti. Jadi kasih karunia rahmat Kristus itu sudah bisa kita nikmati. Hari ini saat kita dengan sungguh-sungguh mengaku, ya Yesus, aku mau dipulihkan. Gambar diriku sudah rusak dan hanya Engkau yang bisa memulihkan hidupku. Dan aku mau terima Engkau sebagai satu-satunya sumber kehidupanku. Dan saat itu juga rahmat, pengampunan, pemulihan, itu sudah bisa kita rasakan. Berkat rahmatnya itu sudah kita bisa rasakan saat kita hidup di muka bumi ini. Bukan nanti, ini bukan janji, tapi ini fakta yang akan langsung secara mekanis kita alami saat kita mengaku, Yesus, Engkaulah sungguh-sungguh sumber kehidupan bagi hidupku. Yesus, hanya Engkaulah satu-satunya pengharapanku yang bisa melegakan kehausan rohaniku. Aku kering tanpa Engkau, aku mati tanpa Engkau. Kalau itu menjadi pengakuan sadar kita. Kita secara terbuka mengakui segala belenggu-belenggu dosa dalam diri kita. Mengakui bahwa kekeringan hidup kita karena pengandalan-pengandalan pada hal yang material. Maka Yesus akan leluasa mengintervensi hidup saudara. Memulihkan gambar diri saudara. Mungkin selama ini saudara enggak pede, enggak confidence. Bukan karena saudara enggak ganteng, bukan saudara enggak cantik, bukan saudara enggak kaya, tapi karena ada dosa yang saudara sembunyikan. Karena hidupmu tidak beres di hadapan Tuhan. Itu yang membuat saudara enggak punya kepercayaan diri. Gambar dirimu itu berarti sudah rusak. Saudara mau dipulihkan. Akui semua segala dosa-dosamu. Akui semua yang tersembunyi yang selama ini engkau tutup-tutupi. Buka itu di hadapan Tuhan. Dan memang sejatinya kita tidak bisa menutupi hidup kita di hadapan Sang Allah yang Maha Tahu. Dan Allah itu datang menghampiri saudara. Datang untuk memberikan pastoral counseling. Memulihkan hidupmu. Memulihkan hidupmu. Dan memulihkan hidupku. Kalau ini ada. Responnya menarik dari perempuan ini. Respon kita harus seperti perempuan ini. Ayat 15. Apa yang harus menjadi respon kita? Diteladankan oleh perempuan ini. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Respon yang paling tulus dan jujur, perempuan itu mengatakan, Tuhan, berikanlah air itu. Mari kita menjadikan respon wanita ini menjadi doa dan kerinduan kita setiap saat. Tuhan, berikan air itu. Berikan air hidup itu. Ya Tuhan, aku salah, aku berdosa, aku picik, dan aku bodoh. Tuhan, berikanlah air itu. Berikanlah air itu. Biar ini boleh menjadi doa kita. Dan Yesus akhirnya memberikan air itu. Dan membereskan kehidupan wanita itu. Gambar diri wanita itu dipulihkan dan itu ditunjukkan. Setelah dia dipulihkan, dia berlari ke kampung
dan dia menceritakan tentang Yesus Kristus. Ayat 30 menjadi bagian terakhir yang akan kita renungkan. Ayat 29 dan 30. Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Orang yang mengalami air kehidupan yang melimpah-limpah dalam kehidupannya, sukacita itu nggak bisa ditahankan. Sukacita itu nggak bisa dibendung. Dia langsung meluber keluar dan perempuan itu berlari ke kampung dan dia menceritakan, di sana ada sumber kehidupan. Aku sudah menemukan air hidup. Dia mengatakan segala hal yang sudah aku lakukan. Saudaraku, kalau saudara sudah mengalami pemulihan, ceritakan pemulihan itu. Ceritakan kabar sukacita itu. Kalau saudara mengalami pembebasan dari kesuraman hidupmu, masa lalumu yang pahit, dan sekarang saudara dipulihkan, ceritakan itu, beritakan itu. Bukan memberitakan diri kita, tapi memberitakan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah memulihkan hidup kita dan memulihkan hidup semua orang yang mau percaya dan menerima Kristus. Di tengah-tengah pandemi seperti ini, Yesus tetap datang dan menawarkan diri untuk memulihkan hidup saudara. Mungkin saudara sudah hancur-hancuran karena pandemi ini. Saudara sudah susah, ya sudah jatuh ketimpa tangga lagi. Saudara sudah sulit berpikir, saudara sulit untuk mencari jalan yang terbaik. Hari ini Yesus datang tepat di hadapan hidupmu, tepat di pintu hatimu. Respon kita cuma sederhana, Tuhan berikan air itu. Yesus akan segera melegakan dahaga, bahkan hal-hal yang sia-sia dalam hidupmu. Dan dia akan pulihkan hidupmu, pulihkan hidupmu. Karena dia adalah Allah yang sangat concern terhadap kehidupanmu dengan segala permasalahannya. Dia bukan hanya Allah yang hanya tinggal ongkang-ongkang di sorga, tetapi dia adalah Allah yang Immanuel. Hari ini di tengah-tengah pandemi ini, dia ada, dia hadir. Bukan untuk siapa-siapa, buat saudara dan buat saya. Kehadirannya dengan segala kuasa pemulihannya, kehadirannya dengan segala kasih yang akan memuaskan kehausan rohani kita. Kehadiran Yesus Kristus adalah kehadiran yang melegakan, yang akan membuat hidup saudara terbebas dari belenggu apapun dalam hidup ini. Termasuk belenggu dosa yang mungkin sampai pagi ini masih saudara sembunyikan. Tapi hari ini Tuhan mengundang, terbukalah. Mau gak engkau diselesaikan? Dan Yesus akan memulihkan saudara, dan memberi kelepasan. Selamat menikmati pemulihan gambar diri daripada Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang baru saja kami dengar dan kami renungkan. Kami sadar ya Tuhan, di hadapan Tuhan kami tidak bisa menutupi kehidupan kami dan semuanya terbuka, terang benderang di hadapan Tuhan. Kami mau seperti perempuan Samaria yang telah dipulihkan gambar dirinya. Dan kami juga mau mengalami pemulihan gambar diri kami yang mungkin sudah rusak karena dosa-dosa kami. Dan sadar Tuhan, mungkin kami selama ini menyembunyikan dosa kami. Kami sembunyikan begitu jauh di dalam kehidupan kami. Tapi sejatinya Tuhan tahu apa yang kami lakukan. Tuhan tahu apa yang sudah kami perbuat. Tuhan tahu persis apa yang menjadi kejahatan dan dosa kami. Hari ini Tuhan kami mau terbuka dan mau berkata seperti perempuan Samaria, berikan kami air itu. Berikan aku air itu. Ya Sang Kristus, kami butuh air hidup itu. Kami butuh kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Karena Engkaulah satu-satunya sumber air hidup yang akan melegakan dahaga hidup kami. Sekali lagi ya Tuhan, kami rindu kami boleh dipulihkan gambar diri kami. Dan biarlah dengan pemulihan ini kami boleh menceritakan betapa ajaibnya perbuatan kasih Allah dalam kehidupan kami.
Kami rindu ya Tuhan, Tuhan menilik hidup kami, pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan juga berkenan melawat umat-Mu, jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi, nama demi nama, keluarga demi keluarga. Mereka yang masih bergelut dengan pergumulan mereka, dengan masalah kehidupan mereka, dan dengan adanya pandemi ini semakin berat hidup mereka. Tuhan, datanglah di dalam kehidupan mereka, tilik mereka dan berikan kelegaan. Mereka yang bergumul dengan sakit penyakit mereka, Tuhan hampiri, Tuhan jenguk mereka, Tuhan jamah. Karena kami yakin kuat kuasa-Mu sanggup menyembuhkan apapun sakit penyakit kami. Di dalam nama Yesus Kristus, sakit penyakit itu hilang. Dan Tuhan pulihkan dan sembuhkan jemaat-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang terus merindukan lapangan pekerjaan dan juga pasangan hidup. Tuhan kiranya menilik mereka, memberi mereka kelegaan dengan memberikan pasangan hidup yang terbaik dan juga pekerjaan yang terbaik buat mereka. Engkau adalah Allah yang penuh belas kasihan, seperti Engkau memulihkan dan menjawab pergumulan hidup perempuan Samaria. Kiranya Tuhan juga berkenan menjawab pergumulan dan kerinduan umat-Mu dan jemaat-Mu. Termasuk mereka yang terus berseru kepada Tuhan untuk minta momongan dan benih ilahi dalam kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan, kiranya Tuhan juga akan memberkati, mendengar seruan mereka dan menanamkan benih ilahi itu di dalam rahim ibu-ibu atau para istri yang merindukannya. Dan juga Tuhan memberikan kekuatan kepada pasangan-pasangan yang merindukan momongan ini untuk terus mengandalkan Tuhan dan tetap percaya mujizat itu masih ada. Kuasa Yesus Kristus tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Saudara-saudara kami yang menghadapi kesulitan, bisnisnya yang lesu, mengalami goncangan iman karena dampak dari pandemi ini, Tuhan tilik dan Tuhan kuatkan, teguhkan kembali hidup mereka. Pengharapan mereka jangan biarkan putus, tetapi yakinkan mereka bahwa jalan keluar pertolongan Tuhan Yesus masih berlaku bagi orang-orang yang berseru dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah hari ini kami bersuka cita karena kami dipulihkan dan mengalami pemulihan daripada Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu di atas segala Allah. Terpujilah nama-Mu di atas segala yang ada di muka bumi ini. Karena Engkau-lah satu-satunya Tuhan yang berkuasa dan maha kasih yang kami kenal di dalam pribadi Tuhan kami Yesus Kristus. Yang hanya kepada-Mu lah kami menyerahkan hidup dan doa kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.